bagi para umat yang mengagumi rasa bakti yang selalu ku beri kepadamu di desanya bibi. Hidup sanatana dharma yang selalu ada di setiap yoga dalam jiwa yang selalu terbaca hanya engkau sastra suci Weda. Dalam hatiku terucap janji lahirku rindu mati kubur kan membawa jasad rindu mati kubur kan membawa jasad rindu. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Natawo Yanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Panitia Pelaksana Arjuna Digital 2021, serta rekan-rekan lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, puja dan puji kita haturkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, karena atas asung ketawanan nugrahnya kita dapat berpartisipasi dalam acara Arjuna Digital ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Izin memperkenalkan diri, saya Dewa Gede Krisnawardana, berasal dari Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pesan Dharma dampak meninggalkan ajaran Hindu. Adapun alasan saya membawakan pesan Dharma ini, yakni sesuai dengan lagu rohani yang saya bawakan tadi, dan agar umat Hindu dapat selalu berpegangan teguh terhadap ajaran-ajaran kitab suci Veda. Umat sedharma yang berbahagia, agama Hindu atau yang dulunya dikenal dengan Sanatana Dharma adalah agama tertua di dunia. Agama adalah suatu sistem yang mengatur tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat Hindu, ada tatwa ataupun dasar sastra yang menjadi landasan bagi umatnya untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Hal ini tertuang dalam konsep Pancasrada, yakni 5 dasar keyakinan umat Hindu. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu percaya akan Brahman atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Tuhan adalah asal dari segala yang ada, yang pernah ada dan yang akan ada, baik yang bersifat nyata atau yang disebut dengan skala maupun tidak nyata atau yang disebut dengan skala. Tuhan bersifat wiyapi, wiyapakan, nirwikara, berada di mana-mana, tidak dapat terpikirkan. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya, Ekam Ewam Adityam Brahman. Yang kedua yaitu percaya akan Atman atau percikan-percikan kecil Sang Hyang Widi. Di dalam setiap diri makhluk hidup terbentuk oleh Trisarira. Selain itu, di Bali dikenal dengan istilah Dewa Ada di Deweke, yang artinya Tuhan berada pada diri sendiri, yakni Atman. Jadi, keberadaan Tuhan tidaklah jauh dari diri kita. Namun, untuk mencapainya diperlukan perjalanan rohani yang sangat panjang, bahkan harus ditempuh dalam berkali-kali kelahiran. Yang ketiga yaitu percaya akan karma pala. Karma yang artinya perbuatan, pala yang artinya hasil. Dari karma pala ini akan melahirkan hukum sebab akibat. Yang keempat yaitu percaya akan punarbawa.
Punarbawa atau reinkarnasi adalah kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang. Yang kelima yaitu percaya akan moksa. Moksa adalah suatu kepercayaan di mana menyatunya Atman dengan Brahman. Dengan kata lain, moksa adalah tujuan tertinggi agama Hindu, yakni moksartam, jagadhita, yacaiti dharma. Umat sedharma yang berbahagia. Sebagai umat Hindu, kita wajib percaya penuh terhadap Pancasrada sebagai dasar keyakinan kita untuk mengantarkan kita mencapai Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Yajurveda yang berbunyi Sradaya Satyam Apnopi Sradam Sati Prajapati, yang artinya dengan sarada seseorang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan sarada menuju Satya. Jadi kita patut berpegangan teguh terhadap ajaran-ajaran kitab suci Weda dan janganlah kita meninggalkan ajarannya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dan apa hukumannya jika kita meninggalkan ajaran kita ini? Umat sedharma ada yang tahu? Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, setelah ia meninggal, atmanya tidak akan mencapai alam kesempurnaan, tidak akan mencapai alam kebahagiaan. Bahkan tujuan tertinggi agama yakni moksa tidak akan pernah tercapai. Hal ini tertuang dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 23 yang berbunyi Ya sastra widi utsriya warta teka makarata nasa sidim awaktoni nasukramna paramgati, yang artinya dia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda dan berada di bawah pengaruh kama nafsu tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan tertinggi. Umat sedharma, bisa saja orang yang meninggalkan agama Hindu ia bahagia di dunia. Namun dapat dipastikan kelak atmanya akan terseret ke lembah neraka. Hal ini dipertegas oleh kitab Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 19 yang berbunyi Tan aham wisata kruraan samsaresu naradanam sipamyaja sram asuban asuriswe wayuniswi, yang artinya mereka yang kejam membenciku adalah manusia yang paling hina di dunia ini. Yang aku campakkan tak henti-hentinya penjahat itu ke dalam mengandungkan raksasa. Umat sedharma, jika kita renungkan sloka ini, orang yang keluar agama dari agama Hindu sama artinya membenci Brahman, maka kelak atmanya akan terseret ke lembah neraka. Umat sedharma yang berbahagia, yang kedua, hukuman dari keluar ajaran agama Hindu yakni setelah dia meninggal, atmanya akan terseret ke lembah neraka. Hal ini dipertegas dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 6 sloka 35 yang berbunyi kalau ia telah membayar ketiga macam hutang, yaitu kepada Brahman, kepada leluhur, dan kepada orang tua, maka hendaknya ia menunjukkan pikiran untuk mencapai kebebasan terakhir. Dia yang mengejar kebebasan terakhir tanpa melunasi ketiga macam hutangnya akan tenggelam ke lembah neraka. Umat sedharma, orang yang keluar dari agama Hindu atau orang yang pindah agama, maka ia sudah tidak dapat lagi membayar tiga macam hutangnya karena dia sudah tidak percaya dengan adanya Trirana ini. Seringkali kita melihat ketika seseorang yang telah pindah agama, ketika orang tuanya meninggal, dia berpakaian adat. Dia sembahyang Hindu ketika orang tuanya diabet. Keluarga menerima seolah-olah tidak ada beban apa-apa. Demikian pula masyarakatnya yang tidak acuh dengan peristiwa tersebut.
Kalau di keluarganya paham mengenai Hindu, maka orang yang pindah agama tersebut tidak diperbolehkan untuk menyembah orang tuanya, karena dapat menghambat jalannya sang Atman orang tuanya itu mencapai alam leluhur atau alam fitra dan alam para dewa. Umat sedharma yang berbahagia. Yang ketiga, hukuman dari meninggalkan ajaran Hindu, yakni ketika ataupun setelah dia meninggal, atmanya tidak akan menemukan jalan untuk menuju swarga loka. Hal ini tertuang dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 yang berbunyi, lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tiada sempurna daripada dharmanya orang lain yang diperlakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada tugasnya orang lain yang berbahaya. Umat sedharma, sebenarnya kita sudah beragama Hindu semenjak Atman ataupun roh kita diciptakan oleh Sang Yang Widi. Karena kita percaya akan reinkarnasi atau punarbawa. Jika seseorang telah diciptakan ketika Brahman menciptakan Atman lalu pindah agama, maka karma wasana di agama lain itu tidak ada artinya. Walaupun dikumpulkan dalam waktu yang singkat ataupun dilakukan dengan disiplin dan ketat. Nah, umat sedharma, maka dari itu janganlah kita meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda. Kita sebagai umat Hindu harus memperteguh ajaran-ajaran kitab suci Weda sebagai pedoman hidup. Mari kita tingkatkan serada bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wangsa. Karena niscaya dengan demikian tujuan agama Hindu, yakni moksarta jagatita yaca iti dharma, akan tercapai. Bukan maksud menggurui, hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan. Tanhana wong swasta anulus. Bila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Dan kepada Ida Sang Hyang Widi Wangsa, saya memohon ampun. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Satyam Evam Jayate.